Pada Mei lalu, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Satgas Saber Pungli tentang jumlah kepala daerah baik bupati maupun wali kota yang tersandung kasus korupsi dan totalnya mencapai 323 orang. Kami membuat daftar 10 nama sebagai ilustrasinya. Siapa saja mereka? Simak ulasannya dalam polemik kali ini. Muhtar Muhammad adalah nama pertama dalam daftar kita kali ini. Dia adalah wali kota Bekasi periode 2008 hingga 2012 yang divonis bersalah menjelang akhir masa jabatan karena terbukti melakukan berbagai tindakan korupsi selama bertugas. Dari menyuap anggota DPRD Bekasi dengan uang 1,6 miliar rupiah, menyalahgunakan anggaran makan minum sebesar 639 juta rupiah untuk memuluskan pengesahan APBD tahun 2010. Lalu menyogok 500 juta rupiah untuk Piala Adipura 2010, serta 400 juta rupiah untuk pegawai Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, agar dapat opini wajar tanpa pengecualian. 2012 lalu Muhtar telah dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun, dengan denda 300 juta rupiah pidana tambahan uang pengganti sebesar 639 juta rupiah. Itu adalah putusan langsung dari Mahkamah Agung di tingkat kasasi, untuk membatalkan vonis bebas dari Pengadilan Tipikor Bandung. Namun pada 2015 lalu, politikus PDIP ini dibebaskan 2 tahun lebih cepat dari masa kurungan yang seharusnya. Pasangan menarik ini. Dan ketiga, hanya berjarak setahun dari tertangkapnya Muhtar, giliran mantan Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu, yang pada 2013 lalu divonis 12 tahun penjara dan diharuskan membayar denda 500 juta rupiah atau diganti 6 bulan kurungan, serta diminta membayar uang pengganti 3 miliar rupiah atau diganti pidana 2 tahun penjara sebagai hukuman karena menerima suap sebesar 3 miliar rupiah dari perusahaan milik Siti Hartanti Murdaya, PT Cipta Cakra Murdaya atau PT Hardaya Inti Plantation, dalam rangka penerbitan dokumen yang akan memuluskan proses pengajuan izin usaha perkebunan atau IUP dan hak guna usaha atau HGU terhadap tanah seluas 4.500 hektar untuk produksi sawit atas nama perusahaan tersebut. Almarhum John Manuel Manopo, wali kota Salatiga periode 2007 hingga 2011, adalah nama selanjutnya yang akan kita bahas. Setahun pasca menjabat, dia sempat dicokok karena melakukan manipulasi dalam proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan, sehingga membuat negara rugi 12 miliar rupiah lebih. Lalu 2 tahun kemudian, pada 2014, John kembali diadili dengan vonis 1 tahun dan denda 50 juta rupiah atau setara dengan 2 bulan kurungan, karena menerima uang sebesar 55 juta rupiah dari hasil korupsi pengelolaan dana perusahaan daerah aneka usaha atau PDAU Salatiga. Saat ditahan untuk kasus inilah, almarhum berpulang di usia 71 akibat diabetes. Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara selama 2 periode 2010 hingga 2015 dan 2016 hingga 2021, adalah nama lain yang masuk daftar kita kali ini. Dia ditangkap saat masih menjabat, tepatnya 2017, karena terbukti menerima gratifikasi sebesar 110 miliar rupiah. Itu adalah kekayaan yang diakumulasi dari setoran berbagai perusahaan. Dan karenanya, mengharuskan perempuan lulusan Universiti Utara Malaysia ini menjalani hukuman 10 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah, serta pencabutan hak politik selama 5 tahun. Itu memang kedengaran berat, tapi tetap lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta vonis 15 tahun penjara. Tentu Rita bukan satu-satunya kepala daerah perempuan yang tertangkap basah melakukan korupsi. Selain dia, masih ada wali kota Tegal yang menjabat dari 2014 hingga 2017, Siti Masita Suparno, tersangka penerima suap sebesar 8,8 miliar rupiah dalam kasus korupsi RSUD Kardina, Kota Tegal. Pada 2018 lalu dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, serta denda sebesar 200 juta rupiah yang dapat diganti dengan pidana kurungan 4 bulan. Namun hukuman itu tidak dijalani sepenuhnya, karena Juni lalu dia telah dibebaskan dari lapas kelas 2A Tangerang, tapi dengan ketentuan wajib pelapor setiap 3 bulan, di bawah pengawasan Bapas Jakarta Selatan. Bukan cuma Siti dan Rita, Neneng Hasanah adalah nama kepala daerah perempuan berikutnya yang pernah tersandung korupsi. Bupati Bekasi periode 2012 hingga 2018 yang jadi tersangka penerima suap sebesar 8 miliar rupiah untuk memuluskan izin proyek Meikarta. Semua uang itu sebenarnya sudah dikembalikan oleh yang bersangkutan, namun itu sama sekali tidak mampu menghapuskan pidana.
Karenanya, pada 2019 lalu, Neneng tetap dijatuhi hukuman 6 tahun penjara sebagai konsekuensi atas tindakannya. Jangan sebut hukuman semacam ini sebagai kemalangan untuk pelaku korupsi. Karena dengan merugikan banyak orang, mereka harusnya sudah sadar soal konsekuensi. Apa yang dialami oleh Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, mungkin bisa jadi pelajaran berharga untuk mereka. Dia menjabat dari 2018 hingga 2021, kemudian terjaring OTT KPK pada bulan Mei 2021, bersama sejumlah bukti gratifikasi untuk lelang jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten, mulai dari uang sebesar 648 juta rupiah hingga 8 unit ponsel. Sebagai konsekuensi atas perbuatannya, Novi bukan hanya menerima sanksi pidana berupa hukuman 7 tahun penjara, dia juga tidak diakui sebagai kader oleh dua partai yang mengusungnya, PDIP dan PKB. Korupsi memang tidak pandang bulu, terjadi tiap tahun, dengan pelaku berstatus kepala daerah selalu lebih dari satu. Tahun 2022 ini bisa dijadikan contoh. Untuk bulan Januari saja, sudah ada 3 kepala daerah tingkat kabupaten kota yang tersandung korupsi. Mulai dari Rahmat Effendi, wali kota Bekasi yang ditangkap karena terbukti menerima suap, dengan total 10 miliar rupiah. Dia kabarnya mengumpulkan uang ini dari pengurusan sejumlah tanah di wilayahnya. Kemudian bukan hanya itu, Effendi juga dilaporkan memeras uang dari sejumlah camat dan ASN untuk membangun fasilitas glamping pribadi. Lalu selain Rahmat Effendi, untuk kasus bulan Januari, masih ada Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Mas'ud, yang bersama kroninya ditangkap karena terbukti menerima suap sebesar 5,7 miliar rupiah. Dalam kasus korupsi pengaturan paket-paket pekerjaan TA 2020 dan 2021 pada Dinas PUPR Kabupaten Penajam Pasir Utara. Untuk tindakan yang merugikan publik itu, Ghafur bukan hanya dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK. Dia juga diwajibkan membayar uang ganti rugi sebesar 4,179 miliar rupiah. Kemudian selain Rahmat Effendi dan Abdul Ghafur, nama terbit rencana perangin-angin juga masuk dalam daftar pembahasan kita. Dia adalah Bupati Langkat yang hanya menjabat selama hampir 3 tahun, dari 2019 hingga 2022, karena terjaring OTT KPK pada bulan Januari lalu. Alasan penangkapannya adalah menerima menilep uang sebesar 4,3 miliar rupiah dari proyek paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Langkat. Ini adalah kasus yang akhirnya membawa penyidik pada temuan mengerikan lainnya, tentang keberadaan kerangkeng manusia di rumah sang bupati yang digunakan untuk mengurung setidaknya 40 pekerja sawit. Jadi bukan hanya akan dipenjarakan karena kasus korupsi. Bupati yang satu ini jelas bakal dijerat pasal berlapis untuk tindak pidana perdagangan orang dengan pidana kurungan maksimal 15 tahun penjara. Tentu kasus kepala daerah yang tersandung korupsi pada tahun 2022 tidak hanya berpusing selama Januari. Pada bulan Maret ada Bupati Kuansing Riau, Andi Putra, yang didakwa menerima suap sebesar 1,5 miliar rupiah dari PT Adi Mulia Agro Lestari untuk memuluskan izin perkebunan kelapa sawit. Andi Putra divonis bersalah untuk tindakannya itu dan dikenakan pidana kurungan 5 tahun 7 bulan, ditambah denda sebesar 200 juta rupiah. Sanksi ini lebih ringan dari tuntutan KPK, yang justru meminta hukuman 8 tahun penjara, denda 400 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar 400 juta rupiah. Semakin besar jumlah uang yang dikorupsi, memang semakin lama juga pidana kurungan yang dituntut oleh jaksa. Tapi dalam kebanyakan kasus, itu jarang dikabulkan oleh majelis hakim dalam suatu perkara. Ambil contoh kasus Budi Sarwono, Bupati Banjarnegara yang menjabat dari tahun 2017 dan 2022. Dan tersandung kasus korupsi dalam proyek pengadaan di Dinas PUPR Pemkab setempat, dengan kategori suap sebesar 18,7 miliar rupiah, serta gratifikasi 7,4 miliar rupiah. Jika ditotal jumlahnya mencapai 26,1 miliar rupiah. Karena itu, jaksa menuntut 12 tahun penjara untuk perkara ini pada Mei lalu. Namun yang dikabulkan oleh hakim hanya pidana kurungan selama 8 tahun, serta denda 700 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Kita juga bisa berkaca dari kasus Dodi Reza Alex Nurdin untuk fenomena semacam itu.
Bupati Musi Banyuasin yang menjabat dari 2017 hingga 2021 tersangka penerima suap sebesar 2,9 miliar rupiah dari PT Selaras Simpati Nusantara untuk memuluskan proses tender di Dinas PUPR tahun 2021. Dalam kasus ini, jaksa dari KPK sebenarnya menuntut pidana 10 tahun 7 bulan penjara, plus pencabutan hak politik dan uang pengganti sebesar sejumlah suap yang diterima. Namun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang pada Juli lalu hanya memvonis pidana 6 tahun penjara, ditambah denda 250 juta rupiah, subsidiar 5 bulan, serta kewajiban mengembalikan 1,1 miliar rupiah. Yang bila tidak dibayarkan akan berujung pada penyitaan harta benda ditambah penggantian pidana penjara selama 1 tahun.